Jangan kesalahan saudara kita atau kesalahan orang membuat kita salah. Apa maksudnya? Kita caci dia. Hal itu membuat ada perpecahan di kalangan umat Islam lagi. Ini suatu kesalahan. Hal ini nggak perlu jadi. Kita ini sudah capek dengan dipecah-pecah. Dengan semua hal membuat kita ini terpecah belah. Dari pemilihan apapun itu, pilpres, pilkada, pilbus, sampai di kepala desa, membuat kita ini terpeta-peta. Ada lagi masalah membuat kita terpeta-peta. Kita butuh ukhuwah, kita butuh persatuan, kita butuh nata'awan, ya, seperti kata Habib Segaf tadi. Karena itu jangan kita awam sibuk dengan ini. Mungkin ada 4 atau 6 itu membran di semua sisi. Dengan suara yang keras. Bukan hanya adzan, bunyi jamnya itu dimasukkan membran. Bunyi jamnya, dan kalau sudah bunyi jam itu kita nggak bisa apa-apa. Hal semacam itu kan perlu diatur juga, sehingga Islam itu tampil dengan indah, Islam itu tampil dengan sejuk. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Abdullah di Pasuruan. Masya Allah. Dan pertanyaannya, mohon izin untuk membacakannya, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, akhir-akhir ini ada banyak sekali fitnah yang menimpa umat Islam. Dari azan yang disamakan dengan suara anjing dan lain-lain. Bagaimana kita menyikapi hal tersebut? Nah, untuk Habib Hasan kami persilakan menjawab. Kita sudah jawab, tidak bisa tidur. Ala kulli hal, perintah ada Segaf. Hakada dunia, ya, inilah dunia. Hawadithuha katsira. Masalah dunia ini banyak. Masalah dunia ini banyak. Tinggal kita bagaimana mensikapi masalah. Hidup tanpa masalah nggak ada. Ya, masalah itu bermacam-macam. Kalau nggak masalah mati aja. Masalah macam-macam. Bagaimana kita mensikapi masalah? Jangan kita larut dalam masalah. Itulah. Yang pertama. Yang kedua, memang kita ini setiap saatnya akan diberi PR hal-hal yang semacam ini. Sering kita dengar dulu karikatur Nabi Muhammad, kemudian Al-Quran dibakar, kemudian ini dan itu. Ada kalangan yang bicara itu dari non-muslim, orang kafir, ada yang dari saudara kita sendiri. Ya. Saya ingat kalimat dari Habib Ali Jufri yang membuat apa ya? Bagi saya itu pencerahan dan pendewasaan kecerdasan kita sebagai muslim bagaimana mensikapi masalah. Orang itu berbicara atau bersikap hal yang dalam tanda kutip yang aneh, yang lain daripada biasanya, itu ada 3 hal. 3 macam orang. Sampai dikatakan oleh Al-Arab, kalau kamu ingin terkenal, maka kencing air zam-zam. Kadang-kadang orang ingin viral dengan jalan pintas. Kalau kepingin terkenal, kencing air zam-zam, kamu akan terkenal. Tapi terkenal dalam hal apa? Gitu. Karena itu mensikapi hal semacam ini, orang yang seperti ini ada 3 hal. Ada orang yang ingin viral, yang ingin berkata yang aneh, berkata yang nggak masuk di akal, ingin viral. Orang yang semacam ini cara mensikapinya dengan tidak dikomentari.
Karena dia kalau dikomentari semakin senang. Tujuan dia dikomentari. Tujuan dia dikecam, tujuan dia rame sehingga dia terangkat naik viral. Maka untuk orang yang cerdas mensikapi orang yang berbuat dengan tujuan ingin viral, caranya tidak usah dikomentari sehingga habis dengan waktu dan zaman, selesai. Dua, karena jahlun, karena bodoh. Nah, orang kalau dia tuh berbuat sesuatu yang salah karena bodoh, maka perlu kita datangi, kita nasihati. Bagi yang bisa menasihati, karena dia nggak tahu, dia nggak paham, berkata hal yang dia nggak paham, maka kita pahamkan dengan cara yang baik. Wadu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izati hasanah. Yang ketiga, aliran yang sesat. Nah, ini aliran sesat ini agak sulit. Karena dia berbuat itu bukan karena tidak tahu, tapi karena gagal faham, salah. Nah, ini wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada sedikit argumen, tapi tetap hiya billati hiya ahsan dengan cara baik. Dan ini pun untuk kalangan-kalangan tertentu, ya. Untuk kita al-awam, jangan kita disibukkan hal semacam ini. Betul. Jangan ini membuat kita bertindak hal yang salah. Kesalahan jangan membuat kita salah. Gitu. Siapa yang tidak mengatakan itu salah menyamakan adzan dengan gonggongan anjing? Akal semua orang mukmin akan mengatakan ini salah. Ini salah. Ini salah. Tapi bagaimana kita mensikapinya? Bagaimana kita mensikapinya? Jangan kesalahan saudara kita atau kesalahan orang membuat kita salah. Apa maksudnya? Kita caci dia. Hal itu membuat ada perpecahan di kalangan umat Islam lagi. Ini suatu kesalahan. Ada MUI, ada Nahdlatul Ulama, dan Rabithah Alawiyah juga sudah memberikan pernyataannya. Ada Muhammadiyah. Nah, karena yang salah ini bukan awam, gitu loh. Yang salah ini juga tokoh. Maka sikapnya jangan Anda posisikan tokoh itu seperti orang yang di jalan. Posisikan mereka tokoh yang salah, sehingga cara menasihatinya juga harus beda. Dalam pertemuan yang lalu ketika ada salah satu tokoh juga yang salah yang semacam ini, kita lihat, kita sayangkan ya, cara mensikapinya itu yang juga kurang hikmah, sehingga tumbuhlah perpecahan. Ada dua kubu, yang mendukung dan yang kontra. Sebetulnya hal ini nggak perlu terjadi, gitu loh. Hal ini nggak perlu terjadi. Kita ini sudah capek dengan dipecah-pecah, dengan semua hal membuat kita ini terpecah belah. Dari pemilihan apapun itu, pilpres, pilkada, pilbus, sampai di kepala desa, membuat kita ini terpeta-peta. Ada lagi masalah membuat kita terpeta-peta. Kita butuh ukhuwah, kita butuh persatuan, kita butuh nata'awan, ya, seperti kata Habib Segaf tadi. Karena itu jangan kita awam sibuk dengan ini. Ya. Jadikan ini sebagai bentuk kita belajar lagi apa adzan, dari mana asal usul adzan itu. Ada kita ambil hikmah, dia yang salah dia yang salah, kita jangan ikut salah, kita ambil hikmah. Apa adzan itu? Dari mana asal usul adzan? Di antaranya adzan itu mimpinya sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mimpi itu dibenarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dan beliau mengatakan, saya juga mimpi itu, dan saya kalau katakan saya enggak mimpi, itu saya enggak dusta. Diajarkanlah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir, ya. Ini kalimat syiar agama Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin kita belajar itu, gitu loh. Kemudian, kita agungkan syiar itu. Apa hukumnya adzan? Kemudian bagaimana adab kita ketika mendengar adzan? Dikatakan ulama, orang yang bicara dunia ketika adzan menjadi penyebab su'ul khatimah. Bagaimana Nabi SAW mendengar adzan? Aisyah ketika ditanya, bagaimana kamu dengan Nabi di rumah? Nabi begitu wibawa. Kalau Nabi di rumah seperti kita, membantu pekerjaan kita, bicara dengan kita, cerita dengan kita, guyon dengan kita. Tapi ketika mendengar adzan, ka'annahu lam ya'rifni wa la na'rifu. Seperti beliau tidak kenal saya dan saya enggak kenal beliau. Tegas dan ditinggal Aisyah langsung memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ambil hikmah untuk kita, sibukkan kita bukan masalah ini, tapi sibukkan kita bagaimana itu adzan, apa sikap kita ketika mendengar adzan, bagaimana seharusnya adzan. Dan memang perlu juga sekali kita himbau ya, memang pengeras suara itu juga perlu diatur, gitu loh. Pengeras suara itu juga perlu diatur. Ada salah satu tempat di Probolinggo, tempat saya tinggal, itu pengeras suara luar biasa. Bahkan di situ itu bukan hanya adzan yang dikomandangkan, mungkin ada 4 atau 6 itu membran di semua sisi dengan suara yang keras. Bukan hanya adzan, bunyi jamnya itu dimasukkan membran. Bunyi jamnya, dan kalau sudah bunyi jam itu kita nggak bisa apa-apa. Hal semacam itu kan perlu diatur juga, sehingga Islam itu tampil dengan indah, Islam itu tampil dengan sejuk. Ala kulli hal, karena saya yang diminta untuk menjawab, kita ingin mendengar dari beliau juga. Ayolah, jangan hal ini menambahi PR kita untuk kita berpecah lagi, ya. Ketahuilah, ini bukan yang terakhir, akan ada lagi, dan akan ada lagi, dan akan ada lagi. Seterusnya, gak akan berhenti. Ada aja nanti. Nah, kalau kita sibuk berpecah, demo, marah, mencaci, melaknat, habis energi kita. Habib Segaf tadi jangan kasih tahu bahwa kita ini punya waktu terbatas dan pekerjaan kita banyak. Banyak orang yang belum sholat, banyak orang yang belum mengenal Nabi Muhammad SAW, banyak Ramadan akan datang, banyak orang nggak tahu hukumnya puasa, gitu loh. Jangan energi kita dihabiskan hal semacam ini. Serahkan ini kepada lembaga resmi, ya menurut saya, serahkan kepada MUI, kepada Nahdlatul Ulama, kepada Muhammadiyah. Silahkan apa yang Anda anggap itu baik, menasihati, menegur, atau apapun, kita udah jangan kita membakar ini lagi, mengungkit-ungkit ini lagi, sehingga kita dengar di setiap ceramah ada cacian kepada yang bersangkutan, ada laknat kepada yang bersangkutan. Akhirnya nanti muncullah kelompok yang memang disetting untuk membela dia. Jangan terlaluan, gitu aja sampai dilaknat, gitu aja sampai akhirnya ini marah. Dan media televisi kadang-kadang menyiapkan 2 orang ini untuk berdebat, ditonton orang-orang, ditonton masyarakat, dan menurut saya hal itu tidak perlu terjadi, menghabiskan energi. Siapa sih yang nggak tahu adzan itu panggilan Allah yang mulia. Nah, bagaimana cara kita mensikapi? Sekali lagi, ketika yang salah itu tokoh, bukan kita biarkan. Kita nggak ridho dengan maksiat, ridho dengan maksiat, ridho dengan kekufuran, kufur. Tapi bagaimana cara kita mensikapinya? Pernah kita sampaikan cara Sayyidina Hasan dan Husain yang begitu indah, yang dididik Nabi untuk menegur kemungkaran. Suatu saat Sayyidina Hasan dan Husain melihat seorang tua yang salah wudunya. Wudhu salah. Sayyidina Hasan ngomong sama Sayyidina Hasan, ini wudhunya salah. Iya. Kalau kita tegar, dia akan marah. Karena sifat orang tua nggak mau disalahkan anak kecil. Kita biarkan, kasihan. Dia musyawarah.
Hasan wal Husain musyawarah sebelum dia nahi mungkar. Ada mungkar, sepakat ini mungkar. Wudu salah mungkar. Tapi dia musyawarah cara apa yang paling bagus untuk merubah kemungkaran ini. Sehingga gini aja, ayo kita pura-pura berkelahi, rebutan wudu siapa yang paling benar. Sampai di depan si tua ini, orang tua ini, kita angkat suara kita. Kebiasaan orang tua, kalau lihat anak kecil itu bertengkar, dia pasti meraih, ada apa? Nah, biasanya kan gitu. Nah, ketika dia melakukan itu, ayo kita jadikan dia hakim kita. Kita jadikan dia hakim untuk menilai wudhu kita. Dengan demikian, tanpa disadari, ia sudah melihat wudhu yang benar yang kita lakukan. Oh, sepakat. Berebut, ketika di depan orang tua ini yang wudhunya salah, diangkat suaranya Hasan dan Husain. Si tua, si orang tua mengatakan, ada apa ini? Kalau ini katanya dia wudhu dia lebih bagus dari saya, padahal wudhu saya yang paling bagus. Oh, rebutan wudhu yang paling bagus. Iya, gini aja paman. Paman yang menilai sekarang, wudhu siapa yang paling bagus? Akhlak, hikmah, orang yang mau diajari dijadikan, diposisikan sebagai hakim, sebagai guru, sebagai juri. Senang. Inilah ilmu itu ya. Dikatakan ilmu itu mulia. Sehingga orang bodoh dikatakan alim senang. Walaupun dia bodoh, tapi ketika karena kemuliaan ilmu dikatakan alim dia senang. Melihat Imam Hasan wudu. Wudunya Nabi Muhammad luar biasa dengan sunnah dan adab. Selesai, si orang tua ini, ini wudu istimewa. Udah belajar dari Sayyidina Hasan. Ayo sekarang kamu. Imam Husain wudunya sama persis dengan Imam Hasan. Karena gurunya satu Rasulullah. Baru si orang tua ini sadar. Saya tahu kamu tidak berebut wudu mana yang lebih bagus. Kamu tadi melihat wudu saya salah ya. Kamu mengajari saya dengan cara semacam ini. Luar biasa. Siapa kamu nak? Sayyidina Husain mengatakan, "Hadza Hasan bin Ali bin Abi Thalib." Hah? Cucu Rasulullah. Dan ini Husain adik saya. Dipeluklah dua anak ini, diciumilah sambil menangis. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak kau telah mengajari saya. Inilah yang mungkin ya bisa menjadi kita gambaran bagaimana cara menasehati, cara menegur dengan lapisan masyarakat yang ada. Pernah saya sampaikan, ketika yang salah anak kita, kita tidak, yang salah itu saudara kita, tidak bisa kita samakan yang salah itu anak kita. Sama-sama kita tegur, tapi saudara kita lebih halus dari anak kita. Kalau yang salah itu orang tua kita, harusnya kita tegur lebih harus lagi, cara yang lebih mulia daripada saudara kita, daripada anak kita. Kalau yang salah itu tokoh yang dihormati, baik di dalam masyarakat atau dihormati dalam pemerintahan, posisikan dia, ini orang terhormat gitu loh. Tegur, salah tetap salah, siapapun. Presiden salah ya salah, ulama salah ya salah. Tapi bagaimana cara menegur? Apakah pejabat, presiden harus kita samakan dengan orang yang di jalan, dengan santri kita, dengan anak kita? Enggak bisa kan? Bukan hikmah ini. Ya, orang terhormat harus lebih terhormat, harus lebih lembut, harus lebih menyentuh karena mereka biasa dihormat gitu loh. Nufus ini kalau ketika biasa dihormat, disalahkan dikit aja marah. Ada nafas. Nah, maka ketika orang itu terbiasa dihormati orang, hendaknya menegurnya juga harus lembut, harus pelan, lihat suasana, lihat sikon. Jangan pakai kaidah gulil haq walau kana murra. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Tapi pakai kaidah laisa kullu haqqin yugal. Bukan yang hak harus diucapkan sekarang. Likulli maqamin maqal. Setiap magam itu ada ucapan sendiri untuk orang seperti itu ya. Al-afu maksudnya yang lebih berhak menjawab beliau. Ini yang ada pada saya. Mohon maaf kalau ada yang sepaham. Alhamdulillah ini pemahaman kita yang kita ambil dari guru kita Habib Omar, yang kita ambil dari gurunya. Ini yang kita pahami. Kalau ada yang enggak sepaham, enggak ada masalah.
Jangan ceramah saya menjadi masalah lagi lah. Kita ingin nggak ada masalah udah. Masalah kita mengislamkan orang, masalah kita menjalin ukhuwah yang sudah rantas ini kata orang Jawa, benangnya udah hampir lepas. Masalah kita ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulnya. Kalau emang tidak sepaham, enggak ada masalah. Pemahaman saya bukan ayat Al-Qur'an. Pemahaman saya bukan hadis Nabi yang harus benar. Yang harus benar itu Al-Qur'an, yang pasti benar itu hadis Nabi. Pemahaman kita atas Al-Qur'an dan hadis enggak harus benar. Enggak harus benar. Oleh karena itu yang jelas Allah menyuruh kita untuk hikmah dan berbicara sesuatu pada tempatnya, dan yang bukan urusannya jangan masuk di dalamnya, ya. Api itu kalau dibiarkan lama-lama padam sendiri, tapi kalau ditiup akan semakin parah dan akan semakin besar. Terakhir, ini zaman seperti yang dikatakan oleh guru-guru kita, Abu Bakar Adni yang disebutkan tadi, oleh Habib Umar dan Habaib yang lain. Ini akhir zaman, maka hendaknya kita alaikum bi khawasi anfusikum. Hendaknya kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri dan tinggalkan urusan yang bukan urusanmu. Ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena zaman-zaman fitnah. Kita masuk dalam fitnah tadi itu. Allah yusallimna wa iyyakum wal afu.